masih melekat jabatannya sebagai anggota KPU, tetapi dibebas-tugaskan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Sementara kalau pemberhentian tetap, itu baru kemudian bisa kita bicarakan tentang pergantian calon anggota, pergantian anggota KPU. Itu yang kita ingin pastikan saya supaya supaya kita mendudukan pergantian pemberhentian sementara itu kedudukannya nanti ada di ketika sebagai terdakwa, lalu pemberhentian tetap itu terpidana. Itu saja supaya lebih detail. Lalu yang berikutnya menyangkut dengan pelaksanaan tahapan. Kita ini sementara dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu ini sudah masuk di verifikasi faktual kedua calon anggota DPD yang ada sekitar 6 orang. Jadi waktunya itu dari tanggal 6 dan tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 April. Sementara nanti bersamaan juga di tanggal 6 April, 5 atau 6 April itu juga ada kegiatan rekapitulasi data pemilih sementara di PPS. Habis itu baru kabupaten kota akan terjadi di PPK, lalu ke KPU kabupaten kota. Inilah pekerjaan kita. Lalu nanti setelah kita verifikasi faktual selesainya itu, kemudian kita akan lakukan rekapitulasi di tanggal 9 sampai 13, kemudian tanggal 14 sampai 17 April akan ditetapkan sebagai semacam tiket begitu untuk anggota DPD mendaftarkan ke KPU provinsi pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Jadi tanggal 1 sampai 14 Mei itu kemungkinan besar prosesnya akan bersamaan proses pendaftarannya. Ya, jadi walaupun PKPU tentang pendaftaran calon anggota DPRD belum jalan, tetapi kemungkinan besar waktunya akan bersamaan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. laki-laki siapa? Pemilu ya. Muri sendiri toh, kamu perempuan. Jadi terima kasih Pak Ari, tadi ada tambahan sedikit dari Bu Belkesa dan Pusara. Baik, terima kasih Pak Ketua dan pimpinan KPU Provinsi. Mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP dari Polres Kepulauan Aru atas ditetapkannya MD, MAK, GL, TGP, KR, AR yang saat ini menjabat sebagai ketua dan anggota serta sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pilkada bupati dan wakil bupati Kepulauan Aru tahun 2020. Dengan ini kami KPU Provinsi menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, KPU Provinsi sangat menghormati sungguh dan menjunjung tinggi proses hukum serta tidak akan mengintervensi proses hukum yang sementara dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru. Kedua, KPU Provinsi Maluku telah berkomunikasi, melakukan koordinasi dengan Kapolda Maluku agar proses penegakan hukum dan proses penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Aru tetap berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Tiga, KPU Provinsi Maluku meminta subjek hukum perkara tersebut yang saat ini menjabat sebagai ketua, anggota, serta sekretaris untuk kooperatif menjalani seluruh proses hukum dengan tetap mengedepankan norma dan prinsip-prinsip hukum, yakni equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dan presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Keempat, bahwa norma hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 39 menyebutkan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan sementara karena A. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, B.
menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu, atau C. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3. 5. Bahwa norma hukum Junto PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota pasal 128 ayat 1, anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan sementara karena A. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5